Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Keberhasilan yang Sesungguhnya. Setiap kita tentu menginginkan yang namanya keberhasilan, bukan? Namun, mengertikah kita keberhasilan yang sesungguhnya itu yang seperti apa? Kalau jujur, sebagai orang Kristen, kita belum sepenuhnya mengerti. Saya katakan demikian karena faktanya kita masih memandang yang namanya keberhasilan itu dari perspektif atau sudut pandang yang salah, yaitu sudut pandang dunia atau kefanaan. Kita berpikir keberhasilan itu ketika kita bisa memiliki harta yang banyak dengan tabungan di bank yang memadai, memiliki keluarga utuh, pekerjaan mapan karena memiliki jabatan atau gelar, dan bisa menikmati segala keindahan serta kenikmatan dunia. Intinya, keberhasilan selalu dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Hampir semua kita sudah terbelenggu dengan pemahaman seperti ini, sehingga tidak bisa menembus batas, yang artinya tidak bisa memindahkan hati kepada kekekalan. Tetapi bukan berarti yang namanya duniawi itu tidak penting. Orang percaya yang benar itu pasti dipelihara Tuhan, entah jadi kepala, badan, atau ekor. Yang penting kita efektif untuk kerajaan surga. Entah kita naik mobil mewah, motor, atau kendaraan umum, yang penting kita terus disempurnakan untuk menjadi orang yang layak masuk ke dalam rumah Bapa sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Ingat, dengan begitu bukan berarti kita tidak sedang berpikir, maksud saya, dengan begitu bukan berarti kita sedang berpikir konyol, seakan-akan kita tidak butuh dunia ini. Tentu bukan begitu. Sebagai orang Kristen, kita harus hidup bertanggung jawab, yaitu dengan bekerja keras. Kalau kita bekerja, Tuhan pasti berkati. Itulah tatanan Allah. Orang yang bekerja keras pasti memperoleh apa yang patut diterimanya. Jangan berpikir mistik. Oh, kalau memberikan persepuluhan, rajin ke gereja, maka seseorang bisa berhasil, bisa beroleh gelar atau jadi direktur. Jangan begitu. Sebagai anak-anak Allah, kita harus memiliki kecerdasan rohani yang benar. Sekarang, mari bersama kita renungkan, kira-kira apa yang akan kita sesali sebelum menutup mata untuk selamanya. Biasanya, saudara, ketika seseorang ada di ujung maut, ia pasti melepaskan segala sesuatu, karena itu harus. Ketika hal itu terjadi, ia akan sadar bahwa yang dibutuhkan ternyata hal-hal yang kekal. Ia baru mengerti kalau sejatinya ia telah menyia-nyiakan waktunya karena tidak mengumpulkan harta di surga. Sekarang mari kita ingat Abraham. Bukankah ia termasuk orang sukses? Bahkan sampai disebut bapak orang percaya. Ini kan luar biasa. Kenapa sampai bisa disebut bapak orang percaya? Ya karena tindakannya. Ada apa dengan tindakannya? Karena dia rela kehilangan apapun demi yang dipercayainya, demi sesembahannya. Kejadian 12 ayat 1-9. Ini baru percaya yang benar. Bukankah Abraham disebut sebagai sahabat Allah, sebagai orang percaya ketika ia mempersembahkan anaknya Ishak? Kejadian 22 ayat 1-3. Jadi ketika
Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak, tidak ada tuh adu argumentasi, tidak ada yang namanya tawar-menawar dengan Tuhan. Jawaban Abraham hanya, "Ya Tuhan." Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Kalau kita percaya Tuhan Yesus dengan percaya yang benar, maka kita pun seharusnya juga rela kehilangan apapun demi Dia yang kita muliakan. Dan yang terberat, kalau harus kehilangan diri kita sendiri, kehilangan harga diri, perasaan, nafsu, atau ego. Coba, mau atau tidak? Kalau kita tidak mau, berarti percaya kita belum bisa dikatakan sebagai percaya yang benar. Sebab orang yang percaya dengan benar harus bisa menghidupkan Yesus di dalam dirinya. Dan itu berarti harus membunuh dirinya sendiri. Menghidupkan Yesus artinya menghidupkan karakternya, jangan salah, yaitu di dalam diri kita. Yang sama artinya juga dengan mengumpulkan harta di surga, Matius 6 ayat 19. Ini bukan hal yang mudah, karena kita masih memiliki karakter kita sendiri. Tetapi kalau kita serius, Tuhan menolong. Dia akan menghajar kita dengan masalah, persoalan, dan penderitaan, supaya manusia lama kita bisa dimatikan. Lah, kita akan bisa melalui dengan baik kalau kita bisa memandang semua itu dari perspektif atau sudut pandang kekekalan. Dan tentu oleh Roh Kudus, kita bisa mengukur sejauh mana kita telah berhasil. Roh Kudus pasti beritahu, yang ini kamu belum beres. Oh, karaktermu yang seperti itu masih belum seperti karakternya Yesus, dan sebagainya. Pasti kita akan bisa tahu karena diberitahu oleh Tuhan. Jadi sebenarnya masalah dan pergumulan hidup itu jembatan menuju keberhasilan yang sesungguhnya. Jangan saudara berpikir karena sudah jadi orang Kristen, saudara dengan otomatis sudah mengenakan manusia baru. Belum, saudara. Di sini setan itu sering menipu dan berkata, kamu sudah menjadi manusia baru. Itu tidak dosa, itu wajar. Asalkan besok jangan lakukan lagi. Nah, akhirnya kita menunda pertobatan sampai akhirnya kita tidak bertobat. Allah Bapa ingin kita mengalami keberhasilan yang sesungguhnya. Maka jangan kita pernah berpikir dengan pikiran manusia, tetapi kita harus berpikir dengan pikiran ilahi. Sehingga kita bisa mengerti bahwa keberhasilan sesungguhnya adalah ketika kita bisa layak diterima sebagai anak-anak Allah di kekekalan nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati.